Ini kan mobilnya nih mobil baru gitu ya. Apakah AC mobil tuh harus diservis? Kira-kira freon di dalam AC itu berapa lama sih bertahan? Apakah perlu diganti atau semangat pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Oke teman-teman, hari ini hari hujan ya, hujan lebat. Jadi Uda Nazar di kantor aja untuk sharing-sharing hari ini. Nah, apa yang Uda Nazar akan sharing hari ini itu ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan itu mengenai AC. Nah, ini AC yang menurut Uda cukup menarik jika dibahas, terutama bagi pemilik mobil pemula. Ada beberapa hari yang lalu lah ya, Uda Nazar pergi ke main-main lah ke tempat teman, dan kebetulan dia baru ganti mobil. Nah, istilahnya itu dia mobil lama dia ditukar tambah, kemudian dia beli mobil baru ya, benar-benar baru. Itu buka bungkus. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kemudian terceletuk terlontar sebuah pertanyaan mengenai AC mobil. Nah, jadi dia bertanya begini, ini kan mobilnya nih mobil baru gitu ya, apakah AC mobil tuh harus diservis? Karena dia lihat di beberapa referensi ataupun di buku manual dari mobil tersebut kan ada tuh berapa kilometer itu mobil harus diservis. Nah, dia bertanya nih, ini kan mobil baru, jadi untuk apa diservis? Karena katanya kan freon juga nggak bakalan keluar, komponen-komponen juga masih baru gitu katanya kan. Nah, baik teman-teman, jadi gini, kita kembali ke basic ya, kita kembali ke dasar sebuah maintenance. Nah, dulu pernah Uda Nazar ceritakan ataupun divideokan di video pertama Uda Nazar, menceritakan sebuah maintenance ya. Maintenance sendiri kan ada yang namanya predictive maintenance, ada namanya preventive maintenance, kemudian ada juga corrective maintenance. Nah, perawatan AC yang dimaksud dengan teman Uda Nazar itu tergolong di preventive maintenance. Nah, jadi walaupun mobilnya itu dia baru ataupun mobilnya itu lama, preventive maintenance itu harus dilakukan dengan standar masing-masing dealer atau masing-masing mobil, merek mobil teman-teman, baik itu Suzuki, Toyota, dan segala macamnya ya. Nah, untuk AC sendiri itu bisa dimasukkan ke kategori preventive maintenance. Jadi walaupun AC itu masih unitnya baru ataupun unitnya lama ataupun komponen-komponennya udah diganti kemudian diganti baru, tetap harus dilakukan maintenance, yaitu pengecekan rutin tergantung dengan spesifikasi ataupun standar dari mobil teman-teman. Misalnya per 10.000 km atau per 15.000 km. Nah, biasanya kan masing-masing brand itu berbeda, cuma yang Uda Nazar ketahui itu di 10.000 km itu harus melakukan servis rutin AC. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa gitu kan? Nah, jadi gini teman-teman, di video Uda Nazar sebelumnya juga udah pernah sharing ya apa saja komponen-komponen AC. Nah, ada yang blower, ada evaporator, ada kompresor ya, ada kondensor, ada juga expansion valve. Nah, itu teman-teman bisa lihat di video Uda Nazar atau di playlist. Nah, itu semuanya itu kan sebuah komponen yang jika tidak kita jaga itu akan menyebabkan kerusakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, salah satunya apa? Salah satunya evaporator misalnya. Ketika udara yang sirkulasi di dalam mobil kita, baik itu jendelanya kita buka atau tidak, itu pasti ada debu walaupun sudah dilengkapi dengan filter-filter. Nah, kalau debu-debu itu nanti menempel di evaporator, itu teman-teman akan merasakan mungkin AC-nya kurang sejuk atau AC-nya ada aroma bau-bau apek gitu kan. Nah, walaupun
kotoran-kotoran ataupun debu-debu itu sudah disaring di filter AC. Nah, itu salah satunya komponennya filter AC juga harus tentunya diganti. Nah, itu salah satu namanya preventive maintenance. Kenapa? Preventive maintenance meleset lagi. Preventive maintenance itu gunanya untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang lebih lanjut, walaupun kadang ada yang tidak bisa kita prediksi kerusakannya apa. Nah, untuk AC sendiri itu tetap ya harus dilakukan pengecekan ataupun perawatan rutin walaupun mobilnya baru. Nah, fungsinya apa ya? Seperti udah Nazar tadi itu menjaga komponen-komponen itu selalu dalam kondisi yang prima. Nah, wajib ya teman-teman ya, jangan gara mentang-mentang mobil baru, semua komponen masih baru, malas servis AC dengan alasan mahal dan segala macamnya. Nah, kalau nanti alasannya mahal dan segala macamnya, jika terjadi kerusakan-kerusakan lain, teman-teman yakinlah itu biayanya akan lebih mahal lagi. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai AC juga, kira-kira freon di dalam AC itu, nah, dia bertanya itu sebenarnya berapa lama sih bertahan, apakah perlu diganti atau segala macamnya ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman udah Nazar ya, freon itu dia bertahan lama ya teman-teman, kecuali ada kebocoran. Nah, kalau tidak ada kebocoran itu lama ya, bisa 3 tahun mungkin sampai 5 tahun itu dia tahan-tahan saja. Nah, apakah freon itu harus diganti segala macam itu banyak variasi ya, tapi kebanyakan itu mengatakan 5 tahun pertama kalau misalnya dia tidak terjadi segala macam hal-hal itu katanya nggak perlu diganti. Ada juga yang mengatakan itu diganti. Nah, itu boleh-boleh aja terserah referensi teman-teman mau ikut yang mana ya. Boleh diganti, boleh tidak, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, untuk biaya penggantiannya sendiri itu bermacam-macam harga ya teman-teman ya, karena masing-masing mekanik, masing-masing bengkel, apalagi masing-masing daerah tentu mempunyai standar biaya masing-masing ya. Dealer pun mungkin ada sendiri biayanya. Nah, untuk kisaran penggantian freon itu plus dengan servis AC ya. Servis AC itu dia ada servis ringan dan servis berat ya. Untuk apa namanya perbedaannya mungkin lain kali udah Nazar sharing ya. Nah, biaya dari servis AC itu kisaran dari 300 sampai 400 ribu itu sudah termasuk pengisian freon kalau memang freonnya harus diganti. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Udah Nazar aja hanya menyarankan walaupun itu mobil baru ataupun mobil lama, AC tetap harus dilakukan servis rutin. Jadi jangan mentang-mentang mobil baru nggak ada perawatan untuk AC, nanti teman-teman sendiri yang rugi. Sekian dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.